Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengelolaan persediaan. Ya, di sini saya sendiri bernama Muhammad Agil dan ada teman-teman saya dari kelompok 6. Ada Alfiana Marfuatus Soliha. Halo, say hi. Ada Yeha Reine Nabila. Say hi. Ada Muhammad Agil. Ada Nur Latifah ini dan ada Aidi Jabeliana. Oke, langsung saja. Next. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Persediaan, inventory, adalah bahan-bahan atau barang sumber daya organisasi yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Persediaan barang dagang yang secara terus-menerus dibeli dan dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Oke, next. Tujuan persediaan. Yang pertama adalah untuk mempertahankan operasi yang independen. Suplai bahan baku pada work center memungkinkan fleksibilitas work center tersebut dalam operasi. Contohnya karena adanya biaya untuk setiap pengaturan produksi baru. Persediaan ini memungkinkan manajemen untuk mengurangi banyaknya pengaturan stasiun kerja yang independen juga diharapkan ada pada lini perakitan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi yang serupa akan bervariasi antara suatu unit dan unit berikutnya. Oleh karena itu, diharapkan terdapat fusion dari beberapa bagian dalam stasiun kerja, sehingga waktu kinerja yang lebih pendek dapat mengompensasi waktu kinerja yang lebih panjang. Hal ini dapat membuat output rata-rata menjadi cukup stabil. Yang kedua adalah untuk memenuhi variasi permintaan produk. Jika permintaan produk diketahui dengan tepat, produksi tersebut dalam jumlah yang tepat sesuai dengan permintaan akan memungkinkan. Namun, permintaan biasanya tidak sepenuhnya diketahui, dan stok pengaman atau penyangga harus tetap ada untuk menyerap variasi. Yang ketiga adalah untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan produksi. Stok persediaan meringankan beban pada sistem produksi, karena produk-produk keluar dari sistem tersebut. Ini menyebabkan lead time yang lebih lama, yang memungkinkan perencanaan produksi untuk operasi dengan aliran yang lebih lancar dan biaya yang lebih rendah melalui produksi dengan ukuran lot yang lebih besar. Jika biaya pengaturan tinggi, misalnya akan lebih menguntungkan ketika jumlah unit yang lebih besar untuk satu kali pengaturan. Yang keempat adalah sebagai pengaman untuk waktu pengiriman bahan baku yang bervariasi. Ketika bahan baku dipesan dari vendor, penundaan dapat terjadi karena beragam alasan. Misalnya variasi waktu pengiriman, kurangnya bahan baku di pabrik vendor yang menyebabkan backlog, pemogokan yang terjadi di pabrik vendor atau di salah satu perusahaan pengiriman, lost order, serta pengiriman bahan baku yang tidak tepat atau cacat.
Yang kelima adalah untuk memanfaatkan ukuran ekonomis pesanan pembelian. Untuk melakukan suatu pemesanan diperlukan biaya antara lain tenaga kerja, panggilan telepon, pengetikan pengiriman, dan lain-lain. Oleh karena itu, semakin besar ukuran pesanan, semakin sedikit pesanan yang perlu ditulis. Selain itu, biaya pengiriman juga akan lebih menguntungkan jika pesanan semakin besar. Semakin besar pengiriman, semakin kecil juga biaya per unit. Yang keenam adalah banyak alasan lain berdasarkan situasi tertentu. Berdasarkan situasinya, persediaan mungkin perlu disimpan. Contohnya, persediaan dalam perjalanan atau in transit adalah bahan baku yang sedang dipindahkan dari pemasok kepada pelanggan dan bergantung pada kuantitas pesanan dan lead time transit. Contoh lainnya adalah persediaan yang dibeli sebagai antisipasi terhadap perubahan harga, seperti bahan bakar untuk pesawat jet atau semikonduktor untuk komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada jenis persediaan menurut fungsinya. Yang pertama itu ada batch stock atau lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi, dalam hal ini pembelian atas pembuatan yang dilakukan dalam jumlah besar, sedangkan penggunaan atau pengeluarannya dalam jumlah kecil. Terjadinya persediaan karena pengadaan barang atau bahan yang dilakukan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Yang B, anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Yang ketiga ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Apabila tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan yang dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. Yang kedua, jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Yang B, persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli atau purchase parts component stock, yaitu persediaan barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung tanpa melalui proses produksi selanjutnya. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap atau supplier stock, yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Gunanya yaitu untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses atau works in process atau progress, yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Pengendalian persediaan. Sistem persediaan menjabarkan struktur organisasi dan kebijakan operasi untuk mengendalikan barang-barang yang akan di-stok. Sistem tersebut bertanggung jawab dalam pemesanan dan selalu bergerak barang-barang yang telah dipesan, berapa banyaknya, dan siapa orang tersebut dipesan. Klasifikasi manajemen persediaan. Yang pertama ada inventory produksi. Inventory produksi ini, jadi semua barangnya itu berwujud bahan baku atau bahan-bahan lain yang dipakai dalam proses produksi. Nah, bahan tersebut itu menjadi bagian dari produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi ada dua tipe inventory produksi. Ada item standar produksi dan item spesial.
perusahaan ini tuh membeli item standar produksi ini secara off the shelf, atau kalau item spesial ini tuh dibuat secara khusus sesuai spesifikasi dari perusahaan. Yang kedua, inventory MRO atau maintenance, repair, and operating supplies. Jadi kategori ini tuh barang-barangnya dipakai dalam proses produk, tetapi bukan bagian dari produk. Semisal, serta alat atau produk pembersih. Yang ketiga, inventory in process. Jadi produk setengah jadi ini tergolong dari inventory jenis ini itu berbagai proses produksi adalah barang setengah jadi yang siap diolah atau dibuat menjadi seragam pesanan konsumen. Yang keempat, ada inventory finished good. Jadi manajemen persediaan bagi perusahaan dagang, produk jadi yang siap dijual ini termasuk klasifikasi inventory finished good. Nah, pengadaan ini berfungsi sebagai stok barang, sehingga perusahaan bisa mengantisipasi ketidakpastian permintaan dari pasar. Pada umumnya, barang jenis ini itu mempunyai kadaluarsa atau perlu pengontrolan yang ketat. Misal manajemen persediaan perusahaan ini buruk, hal ini tuh bisa menimbulkan kerugian akibat pencatatan yang nggak cermat. Selanjutnya, Yang terakhir, alasan memiliki persediaan. Laba yang maksimal dapat dicapai dengan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Namun, meminimalkan biaya persiapan dapat dicapai dengan memesan atau memproduksi dalam jumlah yang kecil. Sedangkan untuk meminimalkan biaya pemesanan dapat dicapai dengan melakukan pesanan yang besar dan jarang. Setelah itu alasan yang kedua, yang mendorong perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang relatif besar adalah masalah ketidakpastian permintaan. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, pengelolaan persediaan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.